Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah Facebook yang berbahagia, para followers lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Wonokerto yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tholabul Ilmi, mencari ilmu, mencari motivasi, mencari spirit baru dalam menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah di lingkungan kita masing-masing dengan wasilah membaca kitab Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Mari seperti biasanya kita hadiahkan Fatihah ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa bil khusus ila ruhi syekhina Ahmad Fahmi Munji wa zawjati wa syekhina Abdul Kamal wa zawjati wa syekhina Ahmad Nafi Abdillah wa syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa syekhina Zainuddin Dambiati wa syekhina Ali Fatah Yaqub wa syekhina Nur Hamad dan Syekh Faina Suhad. Semua guru-guru kita wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa muharrikiha wa ulama'iha wa a'dha'iha, dan seluruh pegiat praktisi Lazisnu di seluruh Indonesia. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah demi menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 168, meneruskan salah satu syarat berzakat itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok, karena manusia harus tegak hidupnya, harus mampu mencukupi kebutuhan primernya untuk dia dan keluarganya. Karena ini syai'un la budda minhu, sesuatu yang harus dicukupi. Orang yang kebutuhan primernya tidak tercukupi, maka dia bukan orang kaya. Karena memang orang kaya itu ya kebutuhan primernya, kebutuhan utamanya, al-hawaiz al-asli, ya kebutuhan-kebutuhan pokoknya yang sifatnya fundamental untuk kelangsungan hidup itu sudah tercukupi. Meskipun dari kalangan Hanafiyah mengatakan syarat sudah lebih dari kebutuhan pokok itu sudah masuk dalam syartun nama, atau syarat harta itu bisa tumbuh dan berkembang atau produktif. Karena kalau dia masih butuh untuk mencukupi kebutuhan hariannya yang sifatnya primer itu, ya berarti hartanya belum berkembang dong. Ini menurut Hanafiyah. Artinya sama-sama sepakat bahwa mencukupi kebutuhan pokok itu keniscayaan, itu fitrah manusia. Tidak mungkin manusia memikirkan orang lain misalnya sementara kehidupan dia dan keluarganya masih dalam kekurangan. Ini standar fikih. Kewajiban utama tentu kewajiban keluarganya, bagaimana keluarganya bisa hidup dengan standar minimal, bisa makan, bisa minum, bisa punya tempat tinggal, punya pakaian yang standar minimal, yang layak. Kalau sekarang ya bisa berobat saat sakit, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ini standar minimal yang harus ada pada setiap keluarga.
ketika standar minimal ini tidak terpenuhi, maka dia belum dikatakan orang kaya, dan tentu tidak ada kewajiban dia untuk berbagi kepada orang lain. Ini standar yang sangat proporsional. Nah, bagaimana menanggapi argumentasi Hanafiyah yang substansinya sama, cuma entry point masuknya beda, dimasukkan dalam nama, sementara ulama yang lain tidak, harus ada tambahan al-fadlu anil hawaiz al-asliyah, harus lebih dari kebutuhan pokok. Bagaimana Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi mengomentari Hanafiyah ini? Wal haqqu, pendapat yang benar menurut Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, anna syartan nama'i, sesungguhnya syarat produktif, syarat tumbuh berkembang secara ekonomis, la yughni an hadha syarti, tidak bisa semugih, maksudnya dia membutuhkan syarat ini. Li'annahum, karena sesungguhnya Hanafiyah, ya tabaru, mereka menganggap an-nuquda, emas dan perak, kemudian dikiaskan, dianalogikan dengan mata uang sekarang ini karena sama-sama as-saman, namiyatan, emas dan perak itu dikatakan namiyah, tumbuh berkembang produktif ekonomis, bitabiatiha, dengan dirinya sendiri, dengan karakter emas dan perak ini. Li'annaha, karena sesungguhnya an-nuqud, emas dan perak itu makhlukatun, memang diciptakan, litadawuli, sebagai bahan alat untuk berputar, wal istismari, dan produktif dan membuahkan. Memang emas dan perak itu diciptakan untuk kebutuhan supaya beredar di antara manusia yang kemudian membuahkan hasil. Ada potensi tumbuh dan berkembang dengan dirinya sendiri. Wa ilam yunmi, meskipun tidak mengembangkan hak an-nuqud, sahibwa, pemiliknya an-nuqud, bil fi'li, dengan kerja nyata. Emas itu meskipun tanpa diminit secara profesional, dengan sendirinya harganya terus mengalami peningkatan, atau harganya pasti produktif, harganya pasti ekonomis, artinya nilainya tinggi, nilainya tetap tinggi. Falaulah hadza syarat, seandainya tidak ada syarat ini, syarat lebih dari kebutuhan pokok, la'tubira, pasti dianggap alladzi ma'ahu nisab, yang bersamanya itu ada satu nisab, minan nuqudi, dari emas dan perak, muhtajun, apa yang dianggap la'tubira muhtajin, sesuatu yang dibutuhkan, ilahi, pada orang itu, li ta'amihi, untuk kebutuhan makanannya, au kiswatihi, kebutuhan pakaiannya, au suknahu, kebutuhan tempat tinggalnya, au ilaj, atau kebutuhan pengobatannya, kebutuhan kesehatan, au li hajati ahlihi, atau untuk kebutuhan keluarganya, wa waladi, istrinya, wa waladihi, dan anaknya. Waman yajibu, waman, dan orang, yajibu, yang wajib, alaihi, kepada orang itu, auluhu, menafkahinya, mencukupi kebutuhan belanjanya, ghaniyan, dalam keadaan kaya, yajibu alaihi az-zakah, yang diwajibkan kepadanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ma'annal muhaqqiqin, beserta ulama-ulama yang mendalam ilmunya, minal ulama, i'tabaru, menganggap al-masyghul,
orang yang sibuk bil hajatil asliyah untuk memenuhi kebutuhan fundamental, kebutuhan pokok, kal ma'dumi, seperti tidak ada. Ulama-ulama yang tidak hanya mendalam ilmunya, tapi ulama yang tahqiq, artinya yang bisa memahami dalil secara mendalam dan mampu melakukan kontekstualisasi, melihat perkembangan masyarakat, menganggap bahwa orang yang masih sibuk untuk memenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya itu kal ma'dum, tidak dianggap dia punya harta yang harus dia wajib berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena memang kesibukan dia untuk bekerja, misalnya untuk mencari penghasilan, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ini jadi syarat ini penting sekali, bahwa tidak cukup hanya sekedar an-nama. Kalau harta itu berkembang tetapi ternyata hasilnya atau pendapatannya itu hanya untuk kebutuhan keluarganya saja, yang sifatnya primer, kebutuhan kesehatan, pendidikan anak-anaknya, kebutuhan hariannya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu kalau hanya cukup untuk kebutuhan utama, kebutuhan pokok, maka harta itu tidak dianggap oleh syara. Itu cukup untuk kebutuhan domestik, kebutuhan keluarga itu sendiri. Jadi kesimpulan dari ini adalah syarat lebih dari kebutuhan pokok itu harus ada. Syartun nama saja, syarat harta itu berkembang saja tanpa ada syarat lebih dari kebutuhan pokok, ini tidak cukup. Jadi syartun nama, bahwa harta itu berkembang, kemudian syartu al-fadl anil hawaid al-asliyah, syarat harta itu harus lebih dari kebutuhan pokok, ini harus ada. Makanya orang yang punya emas, misalnya punya perak, sudah mencapai satu nisab, tetapi kebutuhan primer dia tidak selesai, misalnya, dia tetap tidak wajib zakat. Kenapa? Karena habis untuk kebutuhan pokok. Misalnya emas dan peraknya itu terus mengalami produktivitas gitu, tetapi dia butuh untuk kebutuhan pokok tadi, makan, minum, pakaian, tempat tinggalnya, pengobatannya, kesehatannya, untuk kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, dan semua orang yang wajib dia kasih nafkah. Ini jadi memang kekayaan itu kan memang yang paling utama untuk keluarga, standar primer, standar minimalis itu. Wa innama qulna, dan sesungguhnya kami berkata al-hajatul asliyah atau al-hajat al-asliyah, yang kita sampaikan itu terminologi al-hajah al-asliyah, kebutuhan asli, kebutuhan pokok, kebutuhan fundamental. Kenapa kok memakai istilah al-hajah al-asliyah? Lianna hajatal insani, karena sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan manusia kathiratun, jumlahnya banyak, wala takadu tatanaha, dan hampir tidak pernah selesai.
Ini menarik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Kebutuhan manusia itu tak terhitung banyaknya. Berbagai macam kebutuhan itu setiap saat menghampiri kita. Setiap hari kita selalu hidup dengan berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, tersier, komplementer, macam-macam yang kita pikirkan, macam-macam yang ingin kita penuhi. Tetapi di dalam konteks zakat ini yang dipertimbangkan, yang menjadi wa inna ma kunna, dan sesungguhnya kami berkata al-haja al-asliyah, kebutuhan pokok. Kenapa? Li'anna hajatal insan, karena sesungguhnya kebutuhan manusia setiap hari kathiratun, itu jumlahnya banyak sekali, wala tatakadu tatanahazan, dan hampir tidak pernah selesai. Setiap manusia yang hidup itu pasti punya kebutuhan. Per individu manusia itu pasti punya kebutuhan. Setiap hari manusia butuh makan, setiap hari manusia butuh minum, setiap hari manusia butuh tempat tinggal, setiap hari manusia butuh pakaian untuk menutupi badannya, setiap hari manusia butuh jaminan kesehatan, setiap hari anak-anak butuh sekolah untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, mencari bekal hidup di masa depan. Wa khasatan, dan khususnya fi asrina, di era kita, di era Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi sekarang, dulu atau sekarang, abad 21 misalnya, yang penuh dengan gegap gempita teknologi. Bahkan anak-anak sekarang banyak yang memakai HP untuk kebutuhan pembelajaran daring, untuk kebutuhan video call dengan keluarganya yang jauh, untuk kebutuhan komunikasi lintas sektoral dan lain-lain. Jadi ini era kita yang sangat berbeda dengan era zaman dulu. Alladzi takadu tusbihu fihi al-kamaliyat, di era kita yang semua orang butuh memenuhi kebutuhannya secara sempurna. Hajiyat wal hajiyat daruriyat, allati takadu tusbihu fihi al-kamaliyat hajiyat. Era sekarang ini yang asalnya kebutuhan komplementer atau tersier menjadi sekunder. Wal hajiyatu daruriyat, kebutuhan yang sifatnya sekunder bisa menjadi primer. HP misalnya, tentu anak mestinya tidak butuh HP, tetapi era pandemi ini misalnya, atau gegap gempita revolusi teknologi ini misalnya, orang tua harus terpaksa membeli HP untuk kebutuhan pembelajaran daring anak-anaknya misalnya. Meskipun saya menyarankan ketika anak-anak itu mengikuti pembelajaran daring itu lewat HP ibunya, supaya bisa terkontrol dan tidak terhipnotis oleh HP. Karena banyak sekali anak itu yang terhipnotis oleh HP, artinya kemudian setiap hari dia pegang HP dan lupa belajar. Falaisa, maka tidak ada kulluma, setiap sesuatu, yarghabu fihil insan, yang dicintai oleh manusia, yang disukai oleh manusia, yu'addu, dianggap hajatan asliyah, kebutuhan pokok. Tidak semua yang disukai, diminati, digandrungi, diinginkan oleh manusia itu kita anggap kebutuhan pokok. Ya jelas tidak. Li'anna ibna Adam, karena sesungguhnya manusia, laukana lahu wadiyan min zahabin labtagha thalithan. Insyaallah ini gambarannya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Manusia itu seumpama punya 2 jurang atau 2 gedung dari emas, pasti dia nyari yang ketiga. Tidak ada rasa puas di dalam urusan dunia. Dia punya 2 lembah, di dalam lembah itu berisi emas yang melimpah, mesti dia nyari yang ketiga. Walakinnal hajatil asliyata, tetapi sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan pokok, mala ghaniya lil insani anhu fi baqai,
atau ma la ghina lil insani anhu fi baqai. Tapi kebutuhan pokok itu sesuatu yang manusia tidak bisa terhindar dari itu. Karena itu kebutuhan harian yang harus dipenuhi untuk mencapai standar minimal kehidupan manusia. Kama kalihi, dia butuh makan. Wa malbasihi, dia butuh pakaian. Wa masyrabihi, dia butuh minum. Wa maskanihi, dia butuh tempat tinggal. Setiap saat kita butuh minum, butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Wa ma yu'inuhu ala dzalika, dan sesuatu yang menolong dia, membantu dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, mensupport itu, min kutubi ilmihi, dari kitab-kitab pengetahuan dia, wa fannihi, dan cabang-cabang dari ilmu dia, wa adawati hirfatihi, dan perabot-perabot pekerjaannya, wa nahwi dzalika, dan sejenisnya. Menarik sekali. Jadi setiap saat manusia butuh kebutuhan fisik, biologis, makan, minum, ya, menutup aurat, pakaian, kemudian tempat tinggal, tapi juga butuh kebutuhan rasional, kebutuhan intelektual dan spiritual. Dia butuh kitab-kitab sebagai sumber pengetahuan yang dibaca, yang dipelajari, yang dikaji. Dalam konteks duniawi dia butuh alat sarana bekerja. Kalau sekarang butuh laptop misalnya, butuh HP untuk jual beli online, dia butuh alat mobil transportasi misalnya, alat transportasi untuk memenuhi mobilitasnya di dalam mencari ma'isyah, mencari rizki, dan lain-lain. Waqad fassara, dan sungguh menjelaskan ba'du ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanafiyah, al-hajat al-asliyah, kebutuhan pokok, tafsiran ilmiah, dengan interpretasi atau penjelasan yang ilmiah, daqiqatan, yang punya kedalaman makna. Faqala, maka berkata sebagian ulama Hanafiyah, apa itu al-haja al-asliyah, kebutuhan asli, kebutuhan pokok itu apa sih? Faqala hiya ma yadfa'ul halak. Hiya, kebutuhan asli, ya, kebutuhan pokok, kebutuhan primer, ma iku sesuatu, yadfa'u, yang bisa menolak sesuatu itu, al-halaka, kehancuran, kerusakan, anil insani, dari manusia. Kebutuhan pokok itu kebutuhan yang bisa menghindarkan manusia, bisa menolak manusia dari kehancuran. Tahqiqan, dengan nyata. Artinya kebutuhan pokok itu kebutuhan yang bisa menjadikan manusia ini tetap eksis sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk, dalam perform yang sempurna. Jadi eksis. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan eksistensialis, kebutuhan yang membuat manusia itu bisa eksis, hidup di muka bumi ini. Dicontohkan kan nafakoti, seperti kebutuhan nafkah, kebutuhan makan minum. Manusia butuh itu sebagai sumber energi untuk bergerak, apakah bekerja, berinteraksi dengan orang lain, melakukan aktivitas harian, butuh energi. Sumber energi makan dan minum itu butuh every day, ya, kulla yaum, setiap hari butuh manusia itu. Wa dauri sukna, butuh tempat tinggal, rumah untuk ditinggali. Manusia setiap hari butuh tidur, istirahat, bercengkrama dengan keluarga, butuh tempat tinggal. Wa alatil harbi, dan alat-alat perang. Kalau sekarang ya alat-alat kerja, alatul khirfah. Kalau konteksnya dalam konteks perang, ya butuh alat-alat perang. Kalau negara misalnya, ya butuh teknologi perang yang canggih untuk mengamankan teritorial negaranya. Wathiyabi al-muhtaji ilaiha, dan pakaian yang dibutuhkan di daf'il hari, untuk menolak panas, wal bardi, dan dingin.
atau wal barad. Jadi manusia setiap hari juga butuh pakaian supaya bisa menjaga badannya dari rasa panas atau dingin. Au taqdiran. Jadi sesuatu yang menolak kerusakan dalam diri manusia itu ada yang nyata karena ini kebutuhannya dengan fisik setiap hari, ada yang au taqdiran atau dari sisi makna, kira-kira, mentalitas, beban yang ada pada diri manusia. Contohnya kadda ini seperti hutang. Fa innal madin, orang yang punya hutang itu yahtaju ila qada'i, butuh untuk membayar hutang. Bima fi yadihi minan nisab, dengan harta yang dia miliki ya. Harta yang dia miliki, liyadfa'a an nafsi al-habsa alladhi huwa kal halak, untuk menolak dirinya supaya ya tidak dikatakan al-habs, ditahan hartanya. Jadi manusia butuh membayar hutang, butuh melunasi hutangnya supaya dirinya tidak terjerat dengan banyak hutang yang membuat dia bisa hancur. Wa ka'alatil hirfa, dia juga butuh alat-alat untuk bekerja. Ibarat kalau kerja kasar, nebang misalnya, ya dia butuh alatnya. Membuat batu bata butuh alatnya. Pertukangan butuh alatnya sesuai dengan profesi dia. Seorang penulis kalau sekarang butuh laptop, butuh komputer, butuh sinyal untuk mengirimkan naskahnya di berbagai tempat misalnya. Seorang mubaligh dia butuh banyak membaca, butuh buku-buku untuk untuk mengisi asupan pengetahuan yang sangat dibutuhkan ketika bertabligh, berceramah di tengah masyarakat. Semuanya butuh alatul hirfa, alat-alat bekerja. Wa athathil mangzil, butuh perabot-perabot rumah untuk memasak, untuk menanak nasi, banyak sekali. Wa dawabir rukub, butuh alat transportasi, mulai sepeda ontel, Honda, mobil, dan lain-lain. Kalau sudah lintas negara dia butuh setiap saat naik pesawat. Wa kutubil ilmi, dan butuh kitab-kitab pengetahuan di ahliha, bagi ahlinya. Bagi seorang ilmuwan, kitab atau buku itu hal yang sifatnya utama, primer. Karena apa? Karena buku adalah sumber pengetahuan. Kitab-kitab adalah rujukan yang sangat berharga, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia tulis itu berpijak kepada pemikiran-pemikiran ilmuwan yang punya kompetensi di bidangnya. Jadi kutubul ilmi, kitab-kitab pengetahuan itu sifatnya primer, utama. Fa'innal jahla, karena sesungguhnya bodoh, indahum menurut sebagian ulama, kal halaki, itu seperti kehancuran. Orang yang bodoh itu orang yang tidak punya eksistensi. Artinya dirinya sendiri tiada sebelum meninggal. Wah, ini seperti syair di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ya. Jadi dzul ilmi itu hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang punya pengetahuan itu abadi meskipun dia sudah meninggal. Namanya selalu dikenang, perjuangannya selalu dikenang, ilmunya selalu dikenang oleh para murid-muridnya, senantiasa menginspirasi orang lain. Tapi orang yang bodoh itu sebelum wafat sudah dikatakan tidak ada. Kenapa? Karena tidak mampu memberikan inspirasi, pemikiran-pemikiran yang cemerlang, gerakan-gerakan yang inspiratif, gebrakan-gebrakan yang monumental, yang fenomenal untuk menggerakkan perubahan dan
peradaban kemanusiaan. Saya kira ini sebuah motivasi, dorongan yang berharga bagi anak-anak muda khususnya untuk aktif mengkaji pengetahuan, mengembangkan ilmu. Karena pengetahuan adalah kunci membangun peradaban. Kalau kita ingin membangun peradaban yang maju, maka pondasinya harus kuat, yaitu pondasi pengetahuan. Anak-anak harus cinta terhadap ilmu. Perpustakaan keluarga harus ada, perpustakaan publik harus ada. Tradisi membaca, menulis, berdiskusi harus tumbuh dan berkembang. Ini sungguh luar biasa ya. Fa innal jahla indahum kal halak. Menurut ulama, kebodohan itu sama dengan kematian, sama dengan kehancuran. Orang bodoh itu berarti orang yang tidak punya eksistensi. Ini sebuah renungan yang mendalam. Fa idza kana lahu darahimu, jika orang itu punya banyak uang, mustahaqqatan yang menjadi hak miliknya, artinya menjadi hak dia, ayyasrifaha ila tilkal hawaij, yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok itu, membeli kitab, makan, minum, alat-alat bekerja, sarana transportasi, syarat kal ma'duma, maka seperti orang yang tidak punya. Artinya dia tidak dianggap orang yang wajib berzakat karena hartanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu. Kama annal ma'al mustahaqqa bisarfihi ilal atash, digambarkan seperti orang punya air tapi dia butuh minum. Kana kal ma'dum, maka itu seperti tidak punya air. Wajaza indahu at-tayammum, orang yang punya air tetapi dia haus, maka yang diharuskan adalah dia mempertahankan kehidupannya, jiwanya dengan meminum air itu. Kemudian untuk kebutuhan sholatnya dia diperbolehkan untuk tayammum. Ini satu contoh bahwa Islam itu sangat mempertahankan kemanusiaan. Islam punya perhatian yang besar tentang hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Artinya ini demi mempertahankan eksistensi manusia dari kehancuran. Wa mimma nusajjiluhu bikulli i'jabin wa taqdirin li ulama'ina. Wa mimma, sebagian sesuatu, nusajjilu yang kami catat, bikulli i'jabin dengan penuh kekaguman, wa taqdirin dan penuh perkiraan, artinya dengan penuh kekaguman dan mengangkat topi li ulama'ina, untuk ulama-ulama kita. Apa itu yang kita catat dengan penuh kekaguman? Annahum, sesungguhnya ulama-ulama kita, i'tabaru, menganggap, menilai al-ilma, pengetahuan, hayatan, dinilai sebagai bagian dari hidup. Jadi pengetahuan itu ciri utama dari kehidupan. Orang yang tidak berilmu berarti orang yang dianggap tidak hidup. Kalau ingin hidup, maka cirinya, kuncinya adalah menggali kekuatan pengetahuan. Menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Karena pengetahuan adalah kehidupan. Dengan mempunyai pengetahuan bermanfaat bagi dirinya secara langsung, dan secara otomatis apa yang dia lakukan akan menginspirasi, mendorong orang lain. Jadi dirinya hidup, dirinya mampu menebarkan kebaikan dan kemaslahatan secara luas. Wal jahla mautan, ulama kita menganggap kebutuhan itu seperti isdad, wahalakan, kebodohan itu kematian dan kehancuran. Pengetahuan adalah kehidupan,
kebodohan adalah kehancuran, kematian. Ini sebuah statement yang Masya Allah luar biasa, mendorong kita semua untuk mencintai pengetahuan, sebagaimana perintah Allah yang pertama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, baca, karena membaca adalah kunci pengetahuan. Siapa yang suka membaca, siapa yang suka mencari ilmu, dirinya akan hidup, eksis, karena ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan peradaban pribadi manusia dan komunitas, masyarakat, negara secara lebih luas. Wa'tabaru, para ulama ini menganggap sesuatu yadfa'ul jahla, yang bisa menolak kebodohan anil insan, dari manusia, itu dianggap minal hajat al-asli al-asasiyah, dianggap termasuk kebutuhan pokok. Karena ilmu adalah kehidupan dan kebodohan adalah kehancuran, maka menolak kebodohan itu bagian dari kebutuhan pokok. Kalkuti seperti makanan pokok. Alladzi yadfa'u anhul ju'a, yang dengan makanan itu dia bisa mengobati rasa laparnya, menolak rasa laparnya. Wathauba, dan pakaian alladzi yadfa'u anhul ara wal adza, yang bisa menolak atau menutupi ketelanjangan dia dan hal-hal yang bisa merusak dia. Kama tabaru al-hurriyata hayatan, sebagaimana ulama menganggap freedom, kebebasan itu, hayatan, sebagai tanda kehidupan, wal habsa, ditahan, wal qaida halakan au kal halak, ditahan atau tidak bebas, di penjara misalnya, sebagai kehancuran atau seperti kehancuran. Ini sebuah statement yang inspiratif. Jadi kalau menghilangkan kelaparan itu bagian dari kebutuhan pokok, ya, makan minum, maka menghilangkan kebodohan itu juga bagian dari kebutuhan primer. Maka anggaran untuk menghilangkan kebodohan juga harus menjadi prioritas, tidak hanya dalam konteks kebutuhan jasmani, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, kebutuhan intelektual, kebutuhan spiritual. Walladzi narahu ala kulli halin, walladzi, sesuatu, narahu yang kita melihat itu, ala kulli halin, dalam setiap saat, setiap kondisi. Annal hajati al asliyata, annal hajati, sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan al asliyata yang sifatnya primer, pokok, lil insani, bagi manusia, qad tataghayyaru, terkadang berubah karena perubahan situasi, wa tatatayyaru, dan berkembang, bitaghayyuril azman, karena perubahan masa, wal bi'at, dan lingkungan, wal ahwal, dan kondisi sosial. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu selalu berubah karena perubahan situasi sosial, kebutuhan perubahan dunia yang terjadi secara dinamis. Contoh saja misalnya kebutuhan kita hidup di kampung ini misalnya dengan kebutuhan orang hidup di Jakarta tentu beda. Kebutuhan orang hidup di Jakarta dengan kebutuhan hidup di Washington misalnya, di Sydney misalnya, di negara-negara lain beda. Jadi perubahan kebutuhan itu karena perubahan situasi sosial, kebutuhan lingkungan, atau perubahan era. Wal aula, yang lebih utama, ang tutroka li takdiri ahli ra'yi wa ijtihadi ulil amri, untuk menentukan itu, ya, ang tutroka maksudnya ditinggalkan, mesti ditinggalkan itu, diserahkan saja li takdiri ahli ra'yi, kepada perkiraan pemikiran dari ilmuwan di bidangnya, ilmuwan di bidang ekonomi misalnya, kebutuhan primer sekian. Wal mu'tabaru huna, yang dianggap, yang dijadikan pertimbangan landasan berpikir huna di sini dalam kajian ini, al hajatul asliyah lil mukallaf bizakah,
Yang dianggap di sini, yang dijadikan landasan di sini adalah al-hajatul asliyah. Hajat-hajat pokok lil mukallafi, bagi mukallaf, bizakati, dengan zakat. Jadi kebutuhan pokok harus dimasukkan unsur utama. Kalau dia masih hartanya untuk kebutuhan pokok, maka itu yang didahulukan. Wa man ya'uluhu minaz zaujah, dan orang yang wajib dia nafkahi, dia tanggung kehidupannya, minaz zaujati, dari istri, wal auladi, lan anak-anak, mahma balagha adaduhum, berapapun jumlahnya, wal walidaini, kedua orang tua, wal aqaribi, dan para kerabat-kerabat, alladzina, yaitu orang-orang, talzamu, yang wajib ing kepada man itu nafaqatuhu, memberikan nafkah kepada aqarib, kerabat-kerabat yang dia wajib memberikan nafkah. Kalau istri, anak, kedua orang tua itu sudah nyata, itu bagian dari kehidupan manusia. Fa inna hajatahum, karena memenuhi kebutuhan mereka, min hajatihi, itu bagian dari hajatnya. Jadi kebutuhan orang tua itu ya kebutuhan kita, kebutuhan anak itu ya kebutuhan kita, kebutuhan istri ya kebutuhan kita, karena kita bagian tak terpisahkan dari mereka. Keberadaan kita ya keberadaan mereka. Wa bihadza syarti, dan dengan syarat ini, sabaqa, sudah mendahului al-fiqhul islami, fikih Islam, biqurunin tawilah, dengan abad, berbagai abad yang panjang, dengan syarat bahwa orang yang berzakat itu harus lebih dari kebutuhan pokoknya. Dengan pemikiran yang cemerlang ini, maka fikih Islam ini sudah mendahului pada abad-abad yang lampau. Mendahului apa? Ahda, sama pemikiran yang baru saja. Wasala bihi al-fikru doribiyu al-hadis, pemikiran yang datang tentang pajak yang terbaru. Alladzina ada bi'fafil hadil adna, yang mengkampanyekan, menyampaikan, mengumandangkan aturan baru untuk memberikan pengampunan bagi orang yang ekonominya standar paling rendah. Untuk apa? Minal ma'isyati lil ma'isyah, untuk kebutuhan hidup, kebutuhan eksistensi, mempertahankan nyawanya. Minat dharibati, dari pajak. Jadi orang-orang yang kebutuhannya mepet, penghasilannya mepet, dimaafkan dari kewajiban membayar pajak. Wa takhallusi, dan dilepaskan, minan nadhra al-ainiyah al-qadimah, dari pandangan yang sifatnya ainiyah, memandang kahanan atau bentuk itu, al-qadimah, yang terdahulu, alladzi tanzuru ila ainil man, yang hanya melihat harta saja, duna syakhsi sabi, tanpa memandang siapa pemilik harta itu. Apakah pemiliknya sudah bahagia, tercukupi kebutuhan pokoknya, bagaimana istri, anaknya, kedua orang tuanya, kerabat-kerabat dekatnya, wa dzurufi, dan lingkungannya, al khassati, secara khusus, tatawuran, dengan satu dinamika perkembangan, wartiqoan, dan satu progres, fi alamil fikri, di dalam alam pemikiran, wa tasyri' ad-dharibi, dan legislatif atau tentang perpajakan. Artinya perkembangan tentang dunia perpajakan yang memberikan toleransi atau memberikan ampunan bagi orang yang kondisi ekonominya pas-pasan. Islam sudah mendahului aturan ini. Hadza ma'a anna katsiran min rijalil maliyah. Keterangan ini juga dengan merujuk mayoritas dari tokoh-tokoh ekonomi la yatbaquna atau la yutabbikuna tilkan nazariyat fi katsirin minal buldan, tidak menerapkan pandangan-pandangan ini di banyak negara. Faqad ya'fauna al-hadda, mereka sebagian memberikan maaf, toleransi,
pada batas primer lima isyatil fardi, untuk kebutuhan hidup individu wahdahu, hanya dia saja. Au huwa wa thalathatu min auladihi, atau dia dan 3 dari anak-anaknya. Wa in kana ladaihi sab'atun aw 'ashratun minal aulad, meskipun dia punya 7 atau 10 anak, tetapi di dalam penerapannya ini yang dikasih ampunan atau yang dihitung adalah dia dan 3 anaknya. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Ghaira multafitina, tanpa menoleh ilaman ya'uluhum, kepada orang yang harus dia tanggung kehidupannya, minal walidaini, dari kedua orang tua, wal aqaribi, dan para kerabat. Jadi syariat Islam, fikih Islam yang punya pemikiran yang komprehensif, yang melihat kebutuhan pokok ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi karena kaitannya dengan eksistensi manusia, mempertahankan dirinya manusia. Ini pemikiran yang lebih maju daripada perkembangan terbaru tentang dunia perpajakan yang hanya memberikan toleransi minimal, misalnya hanya dia sendiri atau dia dengan 3 anaknya, meskipun dia punya anak yang banyak yang tak tercover dalam itu. Artinya apa? Artinya syarat al-fadlu anil hawaij al-asasiyah atau al-asliyah, harta yang dia zakati harus lebih dari pemenuhan kebutuhan pokok. Itu sebuah terobosan pemikiran yang cemerlang dalam Islam. Itu menunjukkan Islam adalah agama yang di satu sisi mengapresiasi, menaruh perhatian besar terhadap eksistensi manusia dan keluarganya. Di sisi yang lain juga jelas mendorong orang untuk berbagi kepada sesama dalam skala yang lebih luas. Ini menarik sekali ya. Adillatu hadza syarti minal Quran wa sunnah. Kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Semoga kajian ini bermanfaat, semakin menggugah kita menggali potensi zakat, infak, sedekah, nahdlatul ulama, sehingga masyarakat, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang masih bergulat setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pokok bisa kita bantu dengan legowo, dengan ikhlas, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebahagiaan kepada mereka yang setiap hari penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Al-Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.